Identifikasi aset Kabupaten Wonogiri. Tugas Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 4. Modul 3.2.A.5 Ruang Kolaborasi oleh kelompok B3 dengan fasilitator Bapak Ali Tamami, Magister Pendidikan. Tugas presentasi ini disajikan oleh Ibu Diah Retno Purwaningsih, SPD, Guru SMA Negeri 1 Wonogiri, Bapak Martomo Susanto, SPD, Guru SMA Negeri 1 Baturetno, dan Ibu Anggi Permatasari, SPD, Guru SMA Negeri 2 Wonogiri. 7 aset utama Kabupaten Wonogiri dalam Asset Building and Community Development yang merupakan asset-based thinking atau pendekatan berbasis aset untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang pertama, modal manusia, yaitu SDM yang berkualitas. Kedua, modal sosial yang berupa norma, aturan, kepercayaan, dan jaringan. Yang ketiga, modal fisik berupa bangunan, infrastruktur, dan sarana prasarana. Yang keempat, modal lingkungan atau alam yang berupa potensi bernilai ekonomi. Yang kelima, modal finansial berupa dukungan keuangan. Yang keenam, modal politik yang merupakan keterlibatan sosial semua lapisan atau kelompok. Yang ketujuh, modal agama dan budaya yang berupa empati, perhatian, kasih sayang, dan unsur dari kebijakan praktis. Pertama, modal manusia, yaitu SDM yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas ini berupa murid atau pelajar yang menjadi aset utama yang akan diolah dan menjadi target dalam kegiatan pendidikan. Murid di sini memiliki indikator, yaitu memiliki motivasi belajar kuat, berorientasi pada masa depan, sehingga murid memiliki daya juang yang tinggi. Sumber daya manusia berkualitas berikutnya adalah guru atau pendidik, yaitu among pembelajaran yang melayani kebutuhan belajar dan menuntun murid mencapai kebahagiaan di masa depan. Indikator dari pendidik yang berkualitas yaitu berdedikasi tinggi yang dibuktikan dengan penilaian 360 derajat oleh rekan sejawat, oleh murid dan oleh orang tua, dan berpihak pada murid sehingga selalu memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Modal manusia berikutnya yaitu masyarakat. Masyarakat pendukung proses belajar yang berperan sebagai narasumber, pendukung, dan motivator dalam kegiatan belajar. Masyarakat di sini berupa orang tua yang bersemangat, ciptakan keharmonisan pembelajaran di rumah dan di sekolah, dan juga masyarakat yang mendukung memberi kontribusi besar terhadap pendidikan. Sumber daya manusia yang berkualitas berikutnya yaitu pemangku kebijakan. Pemangku kebijakan di sini adalah pemerintah yang memprioritaskan pendidikan sebagai kebutuhan pokok daerah yang dipimpinnya. Pemerintah Kabupaten Wonogiri memprioritaskan pendidikan dengan melibatkan murid dalam setiap kegiatan dan event pembangunan. Pemerintah daerah juga menyediakan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi. Hal ini menjadi stimulus bagi murid untuk mencapai prestasi terbaik selama bersekolah. 7 aset yang kedua yaitu modal sosial. Modal sosial ini berupa kegiatan dalam masyarakat atau jaringan yang ada dalam masyarakat yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung pembelajaran. Contoh modal sosial yang pertama adalah kegiatan kemasyarakatan. Kegiatan sosial masyarakat yang berupa kegiatan Karang Taruna, kegiatan di lingkungan tempat tinggal, kondisi demografi lingkungan tempat tinggal yang bisa dijadikan menjadi sumber belajar otentik. Dengan kegiatan-kegiatan itu menjadikan lingkungan sebagai tempat dan bahan belajar otentik yang melatih kolaborasi dan berpikir kritis di lingkungan masing-masing. Dimanfaatkan sesuai kebutuhan mata pelajaran, bisa dalam pelajaran sosiologi, biologi, bahasa Indonesia, matematika, dan lain-lain. Modal sosial berikutnya yaitu organisasi profesi.
Organisasi profesi dalam bentuk PGRI, IGI, dan lain-lain sangat membantu bagi guru dalam pengembangan diri. Organisasi ini merupakan wadah untuk pengembangan diri guru, sehingga menambahkan rasa percaya diri karena guru memiliki kompetensi yang bertambah dan lebih baik. Organisasi juga menjadi media berkomunikasi dan kolaborasi dengan teman seprofesi. Organisasi profesi merupakan wujud komunitas praktisi yang akan mengembangkan atau menambah kompetensi guru sehingga akan memberikan pelayanan terbaik kepada murid. Modal sosial yang lain yang dimiliki oleh Kabupaten Wonogiri yaitu lembaga sosial. Panti asuhan dan panti jompo bisa menjadi wahana pembelajaran untuk melatih kepekaan sosial dan emosional murid. Juga bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran, pendidikan agama, dan budi pekerti. Modal sosial yang dimiliki oleh Kabupaten Wonogiri yang tak kalah penting adalah keberadaan klub olahraga. Klub olahraga bisa menjadi tempat penyaluran hobi dan potensi non-akademik yang dimiliki oleh murid. Murid yang memiliki minat tertentu dalam bidang olahraga dibina oleh ahlinya secara langsung sehingga akan mendapatkan pencapaian yang terbaik. Tidak dipungkiri, klub olahraga yang ada di Wonogiri seperti pencaksilat, judo, sepak bola, bulu tangkis, bola basket menyumbang prestasi pada O2SN yang merupakan pencapaian terbaik siswa yang diperoleh dari pembinaan oleh ahlinya di klub olahraga. Dengan pembinaan, kerjasama, dan kolaborasi yang baik antara klub olahraga dan pihak sekolah maupun pemerintah daerah, maka prestasi olahraga bisa mencapai level terbaik, tidak hanya di tingkat regional, namun bisa juga di tingkat nasional dan internasional. Aset yang ketiga adalah modal fisik, yaitu modal bangunan dan sarana prasarana. Modal bangunan dimiliki oleh sekolah, berupa sarana yang ada pada setiap satuan pendidikan. Ini berupa ruang kelas pada setiap sekolah, laboratorium, aula, gedung olahraga, lapangan, dan lain-lain yang digunakan untuk kepentingan pembelajaran oleh sekolah tersebut. Modal sarana prasarana yang dimiliki oleh wilayah Kabupaten Wonogiri berupa tata kelola kota, sarana transportasi, fasilitas umum yang mempermudah terlaksananya proses belajar yang bisa dijadikan tempat sebagai sumber belajar maupun untuk berpraktik. Sebagai contoh, murid bisa berlatih menerapkan pembelajaran matematika dalam menghitung min, median, modus dengan memanfaatkan dinamika lalu lintas yang ada di sekitar Wonogiri. Dengan memanfaatkan modal fisik, murid tidak hanya belajar melalui textbook, namun bisa menerapkan misalnya menghitung luas parkir, mengamati keadaan pasar, atau mengelola suatu tempat tertentu. Modal fisik sangat membantu murid dalam memahami materi pembelajaran, utamanya pada murid dengan tipe belajar kinestetik. Murid akan mendapatkan pengalaman pembelajaran yang akan memperdalam penguasaan materi. Modal keempat adalah modal lingkungan atau alam. Lingkungan atau alam menjadi sarana belajar kontekstual dengan memanfaatkan lingkungan. Dengan pemanfaatan ini, murid akan mendapatkan pengetahuan dan pemahaman materi dengan lebih baik. Modal alam yang paling ikonik di Kabupaten Wonogiri adalah Waduk Gajah Mungkur. Waduk ini mencakup wilayah beberapa kecamatan di Wonogiri. Waduk Gajah Mungkur bisa dimanfaatkan sebagai sarana belajar kontekstual, sebagai objek wisata, bumi perkemahan, fasilitas olahraga, kebun binatang, hutan lindung, bendungan, karamba, transportasi air, dan kuliner. Dengan sarana belajar kontekstual memanfaatkan Waduk Gajah Mungkur, murid bisa mengamati secara langsung untuk pembelajaran geografi, fisika, biologi, olahraga, kewirausahaan,
Dan juga bisa dimanfaatkan modal lingkungan alam yang memanfaatkan kondisi geografis Kabupaten Wonogiri berikutnya adalah menggunakan hutan atau kawasan hutan sebagai sarana belajar kontekstual untuk mempelajari tentang hutan lindung, budidaya kayu putih, hutan pinus, destinasi wisata, dan konservasi lingkungan. Kekayaan alam yang bisa dijadikan sarana belajar kontekstual berikutnya yaitu batas wilayah bagian selatan Kabupaten Wonogiri yang berbatasan dengan Samudra Hindia. Laut Selatan bisa dimanfaatkan sebagai sumber belajar kontekstual untuk mata pelajaran biologi dalam upaya mengenal kekayaan hayati atau berpraktik fisika untuk mengenal gelombang dan mengukur gravitasi, untuk pembelajaran geografi untuk mengenal karang dan jenis atau tipe air laut, atau pembelajaran olahraga atau pembelajaran ekstrakurikuler dengan melakukan sisir pantai dan lain-lain. Sungai Bengawan Solo bisa dijadikan sebagai sarana belajar kontekstual, misalnya untuk mengenal atau mengukur debit air, untuk mengetahui polusi sungai atau polusi air, untuk mengenal perubahan wilayah Kabupaten Wonogiri karena dampak dari perkembangan zaman dan lain-lain. Situs budaya Nglaroh yang terletak di Kecamatan Selogiri bisa menjadi sarana belajar kontekstual untuk belajar sejarah, antropologi maupun sosiologi. Situs ini adalah aset penting Kabupaten Wonogiri yang merupakan awal mula berdirinya Kabupaten Wonogiri. Kondisi geografis Wonogiri berupa perbukitan seribu yang terdiri dari pegunungan kapur memiliki banyak gua, sehingga gua-gua ini atau pegunungan kapur ini bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran geografi. Di kabupaten ini juga telah didirikan Museum Kars yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Berikut adalah contoh pembelajaran otentik dengan memanfaatkan lingkungan atau alam bisa dilakukan di Laut Selatan dan Bendungan Gajah Mungkur, juga di Tugu Pusaka Selogiri, di Gua Putri Kencana, Karamba, hutan lindung maupun di kawasan Waduk Gajah Mungkur atau bendungan yang dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Berikut adalah contoh pembelajaran otentik dengan memanfaatkan lingkungan atau alam bisa dilakukan di Laut Selatan dan Bendungan Gajah Mungkur, juga di Tugu Pusaka Selogiri, di Gua Putri Kencana, Karamba, hutan lindung maupun di kawasan Waduk Gajah Mungkur atau bendungan yang dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. 7. Aset ABCD kelima adalah modal finansial. Modal finansial suatu satuan pendidikan yang utama adalah biaya operasional penyelenggaraan pendidikan atau BOP pendidikan yang merupakan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah provinsi, dan biaya operasional sekolah atau BOS yang merupakan pembiayaan pendidikan oleh pemerintah pusat. Sekolah juga bisa menggali sumber dana insidental, misalnya dari hasil pengolahan sampah atau kegiatan kewirausahaan. Modal finansial yang tak kalah penting adalah berupa pengetahuan murid tentang literasi keuangan dengan mengenal ekonomi kreatif melalui pengenalan dunia usaha atau dunia industri atau DUDI. Kabupaten Wonogiri memiliki beraneka ragam dunia usaha, dunia industri, misalnya usaha batik, usaha tempe keripik, usaha brem, usaha mete, karamba, atau
usaha-usaha kerakyatan yang lainnya yang dikembangkan dengan potensi wilayah dan kondisi Wonogiri. Modal yang keenam adalah modal politik. Modal politik sangat penting bagi suatu satuan pendidikan untuk maju berkembang bersinergi dengan sekolah atau institusi yang lain. Modal politik ini bisa berupa kegiatan MKKS, MGMP, KKG yang merupakan organisasi yang menjadikan dinamika kegiatan sekolah bisa berjalan dengan baik dan harmonis untuk mencapai tujuan pendidikan bersama. Layanan publik oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil juga merupakan suatu modal politik di mana hasil kerja dari dinas ini juga dirasakan untuk keberlangsungan atau kemudahan administrasi pendidikan, misalnya dalam persyaratan zonasi dengan kartu keluarga atau pengadaan KTP bagi pelajar yang sudah mencapai usia 17 tahun, yang kemudian akan menjadi syarat bagi murid yang berusia 17 tahun ke atas untuk mendapatkan surat izin mengemudi yang akan dilayani oleh Polres Wonogiri. Layanan kesehatan oleh fasilitas umum misalnya klinik atau puskesmas dan rumah sakit umum daerah juga memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pendidikan, di mana adanya sosialisasi kesehatan dan layanan kesehatan akan membantu menjaga murid dalam kondisi yang sehat. PLN, PDAM, dan fasilitas kesehatan umum juga memberikan sumbangan besar untuk keberlangsungan pendidikan agar terlaksana dengan baik. Modal politik yang lain adalah pemerintah daerah, yaitu pemerintah daerah kabupaten, kecamatan, maupun kelurahan yang membuat pelaksanaan pendidikan berjalan dengan baik dengan situasi dan kondisi yang memungkinkan. Modal politik berikutnya adalah institusi atau lembaga pendidikan, baik lembaga pendidikan yang dilaksanakan secara informal ataupun institusi pendidikan perguruan tinggi atau universitas. Sosialisasi oleh institusi pendidikan atau universitas memberikan pemahaman yang lebih baik kepada murid sehingga mereka mendapatkan gambaran tentang apa yang harus mereka lakukan apabila menginginkan untuk mendaftar di institusi tersebut. Modal politik yang lain bisa berupa ikatan alumni, di mana alumni sekolah biasanya memberikan sosialisasi pendidikan, pembinaan karir, atau menyediakan beasiswa untuk adik-adik kelasnya yang sedang menempuh belajar di sekolah tempat mereka belajar dahulu. Aset yang ketujuh adalah modal agama dan budaya. Modal ini sangat erat kaitannya dengan 6 elemen dalam profil pelajar Pancasila, yaitu berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Unsur modal agama dan budaya yang pertama adalah agama yang dianut oleh penduduk Wonogiri. Penduduk Wonogiri memiliki keanekaragaman dalam agama yang dianut, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Unsur budaya masyarakat Wonogiri yang berupa adat istiadat atau tradisi, misalnya rewangan, kerja bakti, kenturen, dan lain-lain, merupakan suatu aset yang melatih pelajar atau murid untuk memiliki wawasan berkebinekaan global seperti yang diminta dalam
profil pelajar Pancasila. Aset budaya kemasyarakatan penduduk Wonogiri yang banyak merupakan perantau menjadikan anak-anak dari para perantau ini menjadi pribadi yang mandiri karena harus tinggal jauh dari orang tua, di mana orang tua murid banyak yang merantau berdagang di kota besar, sehingga anak-anak yang berusia pelajar harus tinggal bersama kakek, nenek, atau yang lainnya. Hal ini akan melatih murid untuk berpribadi mandiri dan memiliki daya lenting yang tinggi dalam mempertahankan motivasi dalam belajar. Modal budaya yang lain yaitu seni. Masyarakat Wonogiri kaya akan seni budaya berupa wayang, tari, gamelan, reog, dan kesenian tradisional lain, misalnya ketoprak, yang saat ini tidak banyak digemari oleh remaja atau murid. Aset ini menjadi tantangan bagi sekolah untuk mengembangkan agar budaya masyarakat Wonogiri menjadi lestari dan dikenal oleh generasi yang akan datang. Sejarah Kabupaten Wonogiri yang didirikan oleh Raden Mas Said menjadi suatu aset budaya yang harus dipelajari oleh generasi muda Wonogiri, yaitu murid-murid yang saat sekarang sedang berada di bangku sekolah, dan juga mereka perlu mengenal tentang salah satu sunan yang menyebarkan agama Islam pada zaman dulu, yaitu Sunan Giri yang pernah tinggal di Wonogiri. Budaya komunal masyarakat Wonogiri yang hidup bermasyarakat di kampung dan desa juga merupakan aset yang menjadi tempat belajar otentik untuk belajar bergotong royong dan kreatif di dalam masyarakat. Demikian paparan dari kelompok B3 untuk mengidentifikasi berbagai sumber daya di Kabupaten Wonogiri yang bisa dimanfaatkan oleh semua sekolah dalam memberikan layanan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan strategi pemanfaatan dalam pembelajaran secara efektif. Terima kasih. Salam